di buku Enoch? Apokrifa, ya itu kitab dongeng. Henok itu dongeng ya, saya juga sudah baca Henok itu ya. Jadi ada Uriel apa segala macam, nanti ada musuhnya itu mereka ada malaikat yang jatuh itu, mereka ngintip dari balik bukit, setiap kali ada anak manusia ditergap, diperkosa terus jadilah anak. Bukan. Itu dongeng ya, Henok itu kitab dongeng. Jangan percaya kitab dongeng, jangan dipakai, ya, jangan dipakai buat ini, hanya buat pengetahuan kita. Itu termasuk di dalam Haggadah, dongeng legenda Yahudi. Ya, makanya nggak dimasukkan di dalam kitab suci. Henok itu ya coba bayangin ya, Henok itu kejadiannya ya sekitar 3.500 tahun. Tapi kitabnya baru ada tahun 200, tahun 300. Kan nggak nyambung kan? Dan bahasanya bahasa Yunani lagi. Artinya itu adalah sebuah cerita saja. Ya kan? Nah, mengapa Musa tidak cerita Henok? Padahal waktunya lebih dekat. Ya kan? Nah, itu loh. Padahal waktunya lebih dekat. Kenapa dia tidak cerita Henok yang cerita apa? Yang Bukan yang Nephilim itu, nggak ada. Yang Henok dengan Nephilim itu dari kitab Henok gitu kan. Dan di zaman Henok belum ada tradisi tulis menulis. Jadi nggak ada kitab Henok. Zamannya Henok, bahkan zamannya Abraham belum ada kitab tradisi tulis menulis. Belum ada. Jadi dari mana kitab Henok itu? Itu kitab dongeng yang diadakan di zamannya setelah pembuangan ke Babel. Orang-orang semua nulis, nah, termasuk dongeng-dongeng, ditulislah kitab dongengnya Henok itu tadi. Nangkep ya. Jadi kita harus hati-hati dengan penjelasan-penjelasan asumsi. Kalau nggak tertulis di Alkitab nggak. Lo ada tapi di Henok ya jangan. Targum masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah kitab Henok udah nggak bisa dipakai. Deuterokanonika itu bisa dipakai karena Deuterokanonika itu adalah sebuah sejarah resmi. Tetapi bukan kitab suci Deuterokanonika itu, tetapi sebuah sejarah dan itu sebuah fakta. Tobit, Yudit, Makabe itu semua ada semua ceritanya. Tapi kalau Henok nggak ada, ya itu nggak ada ceritanya. Itu adalah karangan. Terlalu jauh. Buku Yaser, buku apa? Ya pokoknya itu semua apokrifa. Kita nggak bisa pakai. Orang benar. Ya itu hanya apokrifa, kita nggak bisa pakai. Kebenarannya kita belum tahu. Ya kita tidak jubelium ya kita nggak bisa tahu. Ya kan, bahkan ada The Antique of Jewish pun yang kitab sejarah orang Yahudi, kita nggak bisa jadikan itu kitab suci walaupun itu adalah sebuah catatan sejarah loh. Apalagi yang kitab jubileu, kitab jubilek, buku orang benar, buku apa itu nggak bisa dipakai. Ya kita harus hati-hati. Alkitab itu sudah lebih dari cukup yang kita belajar sekarang. Yang dikanonisasi. Orang-orang Yahudi itu sudah dengan hati-hati sekali dan mereka sudah merumuskannya sejak lama sekali. Ya, jadi hati-hati dengan semua yang kita baca. Sama hari ini ya, kita baca pos kota, baca apa lampu merah, baca apa segala macam. Apakah itu terus, itu pasti benar yang ditulis itu? Belum tentu. Alkitab sebuah dongeng, sama dengan kitab Henok. Sama kelasnya. Itu ya. Jadi itu kita hati-hati. Karena apa? Nggak ada arkeologinya juga nggak ada. Yang dia ngomong, dia ngoceh-ngoceh semua nggak ada arkeologinya. Beda di Alkitab. Alkitab yang sudah di kanon hari ini, yang mereka ngomong itu ada arkeologinya semua. Nah itu kita harus sangat kritis dengan sumber-sumber yang kita baca. Nanti iman kita nggak ngawur. Makanya orang Kristen banyak yang imannya melenceng kemana-mana karena bacaannya macam-macam yang tidak terverifikasi. Bacaannya nggak jelas. Kita apa sih serobot.